Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, saya Ahmad Nawawi SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Pangkalan Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan kedua di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIP PPG 4121 0199 100466. Pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pangkalan Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, pada kelas 8G dengan materi memahami sujud sahwi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatan iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita selaku umat muslim mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas kita yang tercinta ini dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga pertemuan kali ini pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Sebagaimana biasanya dipimpin oleh ketua kelas kepada anak Fahmiuddin, Bapak persilakan. Silakan teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga apa yang kita doa pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum itu Bapak mengecek kehadirannya. Pada pagi hari ini semuanya kelihatannya hadir ya? Hadir? Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulangi lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, setelah kita berdoa tadinya sudah menyanyikan kabar, ada baiknya kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita di dunia maupun di akhirat kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Nanti Bapak pandu, Bapak pimpin dan ikuti ya kita semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallim. Baik anak-anak, setelah kita bersolawat Nabi Muhammad SAW, maka Bapak persilakan kepada anak semua untuk menyiapkan buku dan perlengkapan tulisnya untuk materi hari ini. Baik anak-anak, setelah kalian menyiapkan alat tulis, hari ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Ya, sebelumnya kalian masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Ya, tentang apa? Sujud syukur. Sekarang kita masuk ke sujud syahwi. Ya, sujud syukur kemarin apa yang kalian dapat? Sujud yang dilakukan saat kita terhindar dari bencana dan mendapatkan nikmat. Ya, sujud yang dilakukan ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak. Ya. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat kita mendapatkan nikmat dan terhindar dari bahaya. Ya, itu ya sujud syukur yang kita pelajari kemarin, sujud yang dilakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bencana. Maka kita disunahkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita memasuki materi tentang sujud syahwi, ya. Memahami sujud syahwi. Adapun tujuan yang kita pelajari hari ini, pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian sujud syahwi, ya. Yang kedua, kalian dapat menganalisis sebab-sebab sujud syahwi. Yang ketiga, kalian dapat menafsirkan dalil tentang sujud syahwi. Yang keempat, kalian dapat menguraikan tata cara sujud syahwi. Kelima, kalian dapat menyimpulkan ya tentang sujud syahwi. Serta keenam, kalian dapat mempraktekkannya sujud syahwi. Baik, pada kesempatan kali ini, materi ini kalian dapat pelajari dengan benar-benar bertujuan, bisa kalian terapkan, bisa kalian amalkan ketika kita lupa dalam melaksanakan sholat, maka diganti dengan sujud syahwi sebelum salam nantinya, ya. Sebelum itu, Bapak menyiapkan kuis supaya sebagai gambar awal dalam proses pembelajaran tentang sujud syahwi. Nanti kalian kerjakan. Kertas jawabannya sudah Bapak siapkan, tulis nama dan nomor absennya ya. Siap? Ya. Sudah dapat semuanya? Sekarang tuliskan nama dan nomor absennya. Baik anak, lembaran jawaban sudah dapat semua? Baik. Siapkan konsentrasi, fokus ke depan, Bapak siapkan kuisnya. Baik anak-anak, silakan kalian baca dan pahami soal berikut ini. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Soal nomor 1. Sujud syahwi adalah sujud ketika A. Lupa dalam sholat, B. Mendengar ayat sajadah, C. Ketika mendapat nikmat, dan D. Lupa dalam puasa. Ya, silakan kalian kerjakan. Waktunya tidak lama, nak. Baik, anak-anak, perhatikan PTT yang tentang sujud syahwi. Di sini tentang sujud syahwi. Nah, apa yang kalian ketahui, pahami tentang sujud syahwi? Yang pertama. Yang kedua, yaitu dasar hukum tentang sujud syahwi. Yang ketiga, sebab-sebab melakukan sujud syahwi. Dan keempat, tata cara sujud syahwi. Sebelumnya, siapa yang tahu tentang pengertian sujud syahwi? Saya Pak. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Nah, seperti itu ya. Jadi sujud syahwi itu sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat itu.
Benar jawabannya, kita lihat. Ya, ini sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika lupa dan ragu dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Itu yang lengkap ya. Selanjutnya, adapun hikmah melakukan sujud sahwi, yaitu kita seorang manusia ya yang melaksanakan sholat, seorang muslim melaksanakan sholat, kita sering melakukan kesalahan atau lupa baik di luar sholat maupun di dalam sholat, maka kita tidak boleh sombong ya atau angkuh ya, karena kita adalah tempat salah dan lupa. Yang pertama. Yang kedua, apabila kita berbuat salah atau hilaf kepada siapapun, baik pada guru, pada teman, kepada orang tua, maka kita bersegera meminta maaf dan juga segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memahami bahwa orang lain juga bisa salah, maka kita memaafkan kesalahan orang lain juga. Selanjutnya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak sudah. Baik, anak-anak, setelah Bapak sampaikan tayangan PowerPoint Bapak, materi kita, ada baiknya kita atau kalian melihat tayangan video yang Bapak sudah siapkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 1, kurang 2. Aduh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah satu kejadian ketika orang lupa sehingga dia ragu mengenai jumlah rakaat dalam sholat yang telah dia kerjakan. Ketika kita mengalami semacam ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya ragu terkait jumlah rakaat sholat itu tidak membatalkan sholat. Sehingga ketika kita mengalami keraguan, silakan Anda memilih mana yang lebih mendekati kebenaran. Atau jika kita lupa sama sekali dan tidak bisa memilih, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya, kita mengerjakan sholat zuhur, kita ragu apakah sudah 4 rakaat ataukah baru 3 rakaat. Maka kita memilih yang lebih sedikit, 3 rakaat, sehingga nanti kita tambahkan 1 rakaat lagi. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan sujud sahwi ketika kita mengalami keraguan dalam sholat mengenai jumlah rakaatnya. Dan beliau memberikan rincian. Yang pertama, apabila kita bisa memiliki kecenderungan kepada salah satu yang kita yakini itu lebih benar. Misalnya kita ragu apakah ini baru 2 rakaat ataukah sudah 3 rakaat. Dan kita ingat nampaknya kita belum tasyahud awal, maka kita memilih 2 rakaat karena itu yang lebih mendekati. Kemudian selanjutnya kita melakukan salam, artinya sholat sampai selesai, lalu sujud sahwi 2 kali. Yang kedua, ketika kita sama sekali tidak bisa memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita ragu 2 atau 3, maka kita pilih 2. Kemudian kita tambahkan 1 lagi, sehingga kita semakin yakin kalau sholat kita tidak kurang jumlah rakaatnya. Selanjutnya kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Lalu bagaimana jika kita tidak tahu ternyata di sana ada sujud sahwi? Jika kita tidak tahu, kemudian kita diberitahu oleh seseorang, begitu selesai sholat kita dikasih tahu Bapak ragu dan Bapak lakukan sujud sahwi, maka silakan Anda lakukan sujud sahwi meskipun sholat sudah selesai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah salah satu di antara contoh kejadian terjadinya perbedaan pendapat antara imam dengan makmum. Imam lupa melakukan tasyahud awal dan makmum mengingatkan dan mengucapkan subhanallah, namun imam tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh makmum dan dia tetap berdiri. Bagaimana kesimpulan yang tepat tentang masalah ini? Yang pertama,
tentang orang yang lupa tasyahud awal. Bagi orang yang lupa tasyahud awal, di situ ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia ingat setelah berdiri sempurna ke rakaat yang ketiga, maka dia tidak perlu kembali untuk duduk melakukan tasyahud awal. Dia lanjutkan sholatnya sampai selesai. Selanjutnya dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua, jika dia teringat sebelum berdiri sempurna ke rakaat yang ketiga, maka dia balik duduk lagi dan melakukan tasyahud awal, lalu dia sempurnakan sholatnya dan tidak ada syariat untuk melakukan sujud sahwi. Lalu bagaimana ketika dia mengalami lupa pada waktu sholat jamaah, imamnya lupa, makmumnya mengingatkan? Kondisinya sama seperti yang tadi kita jelaskan. Jika imam sudah berdiri sempurna dan makmum baru mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah, maka imam tidak perlu kembali duduk dan makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Mereka berdiri sempurna ke rakaat berikutnya. Namun jika imam sudah diingatkan sebelum imam berdiri sempurna, sehingga ucapan subhanallah sudah diterima oleh imam sebelum berdiri sempurna, maka imam kembali duduk dan melakukan tasyahud awal, kemudian makmum juga duduk tasyahud awal, selanjutnya selesaikan sholat dan tidak ada sujud sahwi. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW pernah kelupaan melakukan atau ketika sholat beliau tidak tasyahud awal. Lalu beliau berdiri, para sahabat mengucapkan subhanallah dan beliau perintahkan kepada para sahabat untuk ikut berdiri. Kemudian beliau lakukan sholat sampai selesai. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam dan diikuti oleh para makmumnya, oleh para sahabat. Karena itu ketika terjadi seperti ini, maka makmum ikut berdiri bersama imam, kemudian sholat diselesaikan dan sujud sahwi sebelum salam. Semoga bermanfaat. Baik anak-anak, setelah kalian melihat tayangan PTT Bapak dan video pembelajaran yang sudah Bapak tayangkan, mungkin di situ banyak permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin ungkapkan. Silakan kalian ungkapkan pertanyaan atau yang kalian temukan. Saya Pak. Sebut namanya. Kita melaksanakan- Siapa nak? Aurel? Perkenalkan, nama saya Aurelia Pandora. Pak, kita melaksanakan sholat pasti ada merasa lupa atau ragu. Namun pada rakaat terakhir sebelum salam kita juga lupa tidak melakukan sujud sahwi. Jadi bagaimana sholat yang kita kerjakan tadinya sah atau batal? Baik, pertanyaan dari Nak Aurel sangat bagus. Maka kita beri aplaus dulu pertanyaan kepada Nak Aurel. Baik, dari pertanyaan Nak Aurel, silakan kepada teman-teman yang lain untuk menjawabnya atau menanggapinya sah atau batal kasus seperti tadinya. Nak Nasya? Ya. Sah karena diberi keringanan. Beri keringan, itu jawaban dari Nasya. Sekarang Nak Windy, sah atau batal? Batal, apa alasannya? Oh, karena dia lalai. Sekarang Nak Thomas, jawabannya bagaimana? Batal, apa alasannya? Tidak fokus itu ya. Baik, kesimpulannya bahwa ada kasus seperti tadinya dia lalai dalam sholat, lupa dalam sholat, lalu dalam akhir juga dalam sholatnya lupa juga, maka sholatnya tetap sah ya. Karena Nabi Muhammad SAW memberi keringanan kepada kita sebagaimana dalil yang sudah kita papar tadinya, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi menutupinya. Ya, maka sholat yang kita lakukan itu walaupun lupa tetap sah itu ya. Selanjutnya masih ada pertanyaan yang lain nak? Saya Pak. Ya, silakan nak. Nah, Kesya. Pak, saya jarang melakukan doa kunut pada saat sholat subuh karena Ya. tidak hafal doanya. Sah atau tidak sholat subuh saya? Nah, Nek Kesya ini sudah rajin melaksanakan sholat subuh. Namun dalam pelaksanaan dia tidak atau jarang melaksanakan doa kunut, membaca doa kunut. Nah, itu pertanyaannya sah atau batal? Bagaimana menurut kalian? Ya, silakan. Ya, nak. Tidak sah karena tidak lengkap. Iya, tidak sah, tidak lengkap. Jawabannya dari Nak Naira ya. Selanjutnya, silakan Nak Hamiluddin. Sah atau batal? Bila tidak melaksanakan sholat subuh, tidak melaksanakan kunut. Batal. Apa sebabnya? Lupa. Ya, Nak Sahrul. Ya, Nak Sahrul. Tahu Pak.
Sah apa sebabnya, Nak? Karena doa kunut sunnah hukumnya, Pak. Nah, ini jawabannya yang benarnya. Maka melaksanakan sholat subuh tanpa kunut ya tetap sah. Ya. Tapi doa kunut itu disunahkan, sunnah muakkadah, dianjurkan. Ya. Gitu ya. Jadi sah melaksanakan sholat subuh tanpa kunut. Hanya saja yang belum hafal doa kunut, silakan dihafalkan. Dan apabila lupa lagi melaksanakan sholat subuh dengan tidak melakukan doa kunut, maka diganti dengan sujud sahwi. Itu ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada kalian semuanya. Maka kita beri aplaus kepada yang berpertanyaan dan berpenjawaban. Baik anak-anak, setelah kita memberi pertanyaan dan jawaban itu sangat berkesan bagi kita pengalaman. Maka untuk memperdalam materi juga kalian melakukan diskusi kelompok. Nanti Bapak bagikan kelompok, kalian bentuk kelompok ya, terdiri 4 orang 5 kelompok ya. Satu kelompoknya terdiri 4 orang. Maka kita semuanya dibagi 5 kelompok. Ya, silakan. Baik anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok, terdiri 5 kelompok, maka Bapak sudah siapkan LKPD. Di LKPD ini ada materi yang kita pelajari, ya tentang sujud sahwi. Baik kalian sudah melihat tayangan video, PowerPoint dan materi yang ada di LKPD, serta di buku paket ini, paket kalian, ya, nanti kalian kerjakan instruksinya ada di dalamnya, nanti kita baca satu-satu, ya. Bapak bagikan sekarang ya. Petunjuknya, pertama kerjakanlah tugas di bawah ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk LKPD kelompok. Kedua, bila ada kesulitan tanyakan kepada guru nantinya. Yang ketiga, presentasikan hasil diskusinya. Ya, sudah Bapak siapkan? Sambil Bapak menilai ya. Baik anak, selain kalian mengerjakan kelompok, kalau ada yang kurang pahami silakan bertanya, diskusilah dengan temannya, dengan Bapak. Dan di situ juga Bapak memberi penilaian aspek sosial kalian ya. Iya, deskripsi itu maksudnya. Pertama kalian cari yaitu hasil pengamatannya apa dari gambar tadinya, ya. Apa saja dari gambar, dari ayat Al-Qur'an, ayat hadis tadinya. Ya, diskusikan. Deskripsi itu jelaskan apakah pengertiannya, apakah tata caranya, apa sebab-sebabnya, itu ya. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sudah ya. Kalau sudah selesai diskusinya, silakan kalian per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan, ya, per kelompok, ya, dan yang lain untuk memberi tanggapan atau mengamati. Sebelum itu, yang ya menghadap ke depan semua ya, putarkan arah kursinya. Ya, silakan. Bacakan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil pengamatan dari kelompok 1. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. 2. Makna hadis Nabi Muhammad SAW tentang disunahkannya untuk melakukan sujud sahwi yang diriwayatkan Ahmad dan Muslim. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin
ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 3. Sebab-sebab sujud sahwi. Adapun sebab-sebab sujud sahwi sebagai berikut. Lupa meninggalkan salah satu rukun salat seperti lupa melakukan ruku, iktidal atau sujud, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut, lupa melakukan tasyahud awal, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Seperti contoh imam lupa membaca tasyahud awal pada rakaat kedua, lalu makmum menegurnya dengan mengucap subhanallah, ternyata imam telah berdiri tegak pada rakaat ketiga, maka makmum pun harus mengikuti imam pada rakaat ketiga pula. Namun sebelum salam imam dan makmum disunahkan melakukan sujud sahwi 2 kali. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil pengamatan sujud sahwi. Kesimpulan dari hasil diskusi kami bahwa kita melaksanakan sujud sahwi ketika kita lupa maupun ragu-ragu dalam sholat tadi, baik secara sendirian maupun berjamaah, maka kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala keringanan dalam ibadah, yakni pada rakaat terakhir kita disunahkan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan, ya semuanya 5 kelompok. Maka Bapak minta kepada Nak Fauzan ya untuk mempraktekkan bagaimana tata cara realnya sujud sahwi. Silakan Nak Fauzan ke depan untuk mempraktekkan. Ya, andaikan Nak Fauzan ini sudah rakaat keempat, dia ragu-ragu dalam melaksanakan sholat, maka dia melakukan sholat sujud sahwi sebelum salam. Ya, silakan tasawuf akhir. Ya, maka kita duduk tasawuf akhir ya. Silakan. Ya, seperti ini. Ya, sujud lagi yang kedua. Ya, seperti itu ya. Ya, anak-anak, kalian sudah melaksanakan diskusi, juga telah melihat seperti apa praktek sujud syukur yang dilakukan oleh Nak Fauzan. Ya, semoga apa yang kita lihat tadinya kalian juga dapat gambaran seperti itu. Maka dalam sholat jangan ada keraguan. Kalau ada keraguan, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Baik, untuk itu Bapak mengambil LKPD yang telah kalian buat tadinya, hasil diskusinya ya. Baik anak-anak, Bapak bagikan soal tes formatif terdiri 5 soal. Nanti kalian tulis nama dan nomor absennya ya. Dan kalian beri jawaban yang paling tepat yang sudah Bapak siapkan. Kerjakan dari mulai sekarang. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah. Maka Bapak ambil ya. Ya, semoga kalian sudah terjawab semua soalnya. Nah, untuk kesimpulan hari ini silakan kepada anak-anak untuk menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir. Siapa yang ingin menyimpulkannya? Ya, silakan. Kesimpulan akhir sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat, seperti lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, iktidal atau sujud, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut, lupa melakukan tasyahud awal, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca bagian akhir sebelum salam dengan membaca doa subhanallahi la yanamu wa la yasjudu. Iya, seperti itu ya. Baik, kepada anak-anak Bapak sampaikan bagaimana perasaan kamu ketika setelah melaksanakan pembelajaran tentang sujud sahwi. Nak Fahmiuddin. Saya sangat senang, Pak. Senang? Karena saya mendapatkan pengalaman baru. Oh, dapat pengalaman baru.
Ya, dia Fahluddin. Yang lain, silakan. Nasifa. Bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari tentang Senang karena mendapat pendidikan dan ilmu yang bermanfaat. Iya, Mam. Dia merasa senang mendapat pendidikan yang baru, ilmu juga yang bermanfaat. Untuk minggu depan, silakan kalian pelajari, pahami materi selanjutnya, yaitu tentang sujud tilawah sambungannya ya. Ya, sujud tilawah. Dan sebelum akhir pertemuan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama dan berdoa nantinya ya. Ya, untuk memimpin doa kita kembalikan kepada ketua kelasnya dengan Pak Fahluddin. Bapak persilakan. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan sama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.